Langsung saja Bang Saran. Ya, tadi dia sudah bilang rasa lebih valid dari data gimana? Kalau menurut saya data lebih valid dari rasa. Data itu harus bisa kita uji secara ilmiah. Kalau rasa nggak bisa. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah kita sedang berbicara tentang cinta dalam forum ini atau tentang pilpres? Kalau cinta kita bicara rasa. Kalau pilpres ayo kita bicara data. Datanya begini. Dalam data TKN 2019 itu ada 300 relawan Jokowi yang terorganisir dan didaftarkan ke KPU. Dari 300 data itu ada 245 yang kemudian secara terbuka mendeklarasikan diri mendukung Ganjar Pranowo. Di luar daripada itu ada yang sudah membubarkan diri, tidak bisa dihubungi dan sebagainya. Yang ikut musrah dari 14 kalau tidak salah organisasi relawan, 10 ikut mendukung Ganjar, hanya 4 tidak. Dari yang 4 ini terbelah 2, ada yang mendukung 3 periode perpanjangan masa jabatan, 1 lagi kemudian abstain, yang 2 lagi bilang menunggu arahan Jokowi. Itu data. Nah, kalau kita mau perdebatkan data itu, didebat dengan apa? Dengan data lainnya. Kalau kemudian data saya didebat dengan rasa, nggak pernah akan nyambung. Itu loh. Nah kalau dibilang bagaimana tentang dukungan Jokowi terhadap Ganjar, saya tanya Jokowi di Pasar Parung. Langsung ini Bang. Langsung saya tanya. 3 hal yang saya sampaikan pada Presiden Jokowi saat itu. Pertama tentang teman kita yang masih di penjara. Dan karena pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Dan kita minta diberikan amnesti. Kedua saya berbicara sama Presiden Jokowi terkait 3.000 mahasiswa Papua penerima beasiswa Otsus. Yang saat ini beasiswa sudah berhenti 6 bulan. Mereka dari berbagai negara. Dan yang ketiga saya tanya, Pak Presiden, Bapak sebenarnya dukung siapa sih? Kira-kira seperti itu. Kalau dia bilang, Mas Adian sabar, kita sekarang lagi begini. Dia jelaskan dengan tangannya, kalau teman-teman TV One ada saat itu ikut di lapangan, bisa cari dokumentasinya, itu pasti ada. Suara ini harus kami rekam ini, harus kami rekam secara seksama. Karena kami mencari soundbite omongan itu belum ada sama sekali Mas sampai sekarang. Yang mana? Pertanyaan Bang Adian ke Pak Jokowi. Karena kan gamblang sekali ini Bang Adian ya. Yang soundbite maksudnya gimana sih? Soundbite suara atmosfer di yang Bang Adian berinteraksi dengan Pak Jokowi langsung, bertanya langsung, Pak Jokowi sebenarnya dukung siapa? Ini kami belum ada sama sekali ini secara clear Bang. Nah. Oke, kalau bisa malam hari ini langsung diungkap ya Bang ya. Iya. Nah lalu setelah begini, sabar Mas Adian. Ini kita begini, terus sampai begini. Oke, lalu kita jalan lagi. Kemudian saya tanya, oke kalau sudah begitu, siapa Pak Presiden? Ya Ganjar Pranowo, Mas Adian. Oke. Lalu ini betul Ganjar Pak Presidennya. Salaman dulu kita. Oke. Salaman. Dan saya pikir kalau teman-teman media saat itu mengikuti, peristiwa itu ada. Oke, kalau presidennya Pak Ganjar, wapresnya siapa? Dia sebutkan juga, yang terbaik adalah ini dan ini. Saya tidak mungkin sebutkan di sini karena sebagai kader partai saya mau mendahului partai. Tapi itu disebutkan. Nah, orang mau percaya nggak percaya itu bukan urusan saya ya. Tapi kalau kemudian saya disuruh bercerita, saya bercerita saja. Anda sempat menanyakan tidak bagaimana kemudian kedekatan beliau bersama dengan Pak Prabowo, apakah ini mengartikan juga endorsement yang selama ini di... Enggak, saya tidak bicara soal, saya tidak bicara soal itu dan saya sedang tidak menginterogasi dia gitu loh. Saya cuma mau nanya saja karena, dan sebenarnya saya tidak mau tanya itu. Tapi momen kita jalan bareng di pasar tuh lama. Berhenti sebentar bagi kaos, nanya segala macam, sampai dia tanya pedagang, kamu kenal dia nggak? Bang Adian kata pedagang itu, oh kamu dikenal di dapilmu, jalan lagi seperti itu gitu loh. Nah, lalu muncul saja pertanyaan seperti itu dan saya tanyakan. Oke, pernyataan itu kan harus kita uji. Kita ujinya dengan apa? Dengan peristiwa-peristiwa dong. Peristiwa pertama misalnya berapa? Bagaimana? Satu-satunya calon presiden yang Jokowi hadir dalam deklarasinya hanya Ganjar. Karena kan kadernya, Bang. Betul. Kedua, pulang deklarasi, naik mobil bareng. Karena kader PDI Perjuangan juga. Kemarin di Malang juga naik bareng sama Pak Prabowo. Sebentar dulu. Ini rangkainya dong, saat deklarasi kan. Saat deklarasi, pulang naik mobil bareng, naik pesawatnya bareng juga pulang ke Solo. Dan Pak Ganjar cerita sama saya tentang apa obrolan itu, tapi tidak mungkin saya sampaikan di sini.
Oke, berikutnya apa? Berikutnya misalnya kemeja garis-garis. Berikutnya apa? Banyak sekali. Nah, ucapan itu kita uji. Kan kata-kata saya juga harus diuji dong. Ya. Begitu juga kata-kata presiden kita uji. Dan apa? Dan peristiwa demi peristiwa. Makanya kita tidak terlalu rumit untuk pasang billboard gede-gede, naik mobil barang, apa barang mengidentikan dengan iklan gitu loh. Dan promosi-promosi nggak terlalu penting. Itu pertama. Nah yang kedua, sebagai partai kita percaya betul bahwa Jokowi dan Ganjar lahir dari rahim yang sama, lahir dari pemikiran ideologi yang sama. Oke. Nah yang ketiga, sebagai partai kita percaya Jokowi tidak akan pergi dari PDI Perjuangan, tetapi kita belajar dan diajarkan untuk berpijak karena berpijak lebih kuat daripada bergantung. Langkah sunyi seorang pemimpin sejati. Sebelum isu dicalonkannya Gibran sebagai calon wakil presiden, nyaris tak ada yang meragukan kehebatan dan dedikasi Presiden Jokowi kepada bangsa dan negaranya. Tingkat kepercayaan publik terhadap kepemimpinannya telah melewati angka 70% di detik-detik akhir masa jabatannya. Namun cuaca seperti berubah seketika saat putra pertamanya menerima pencalonan diri sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Berbagai tudingan, hujatan dan caci maki dilontarkan kepada Jokowi dan seluruh keluarganya. Politik dinasti, memperalat konstitusi, pengkhianatan terhadap partai, ucapan-ucapan yang dianggap inkonsistensi dan berbagai sumpah serapah lain yang bukan hanya pedas, tapi semakin terasa sebagai intimidasi, dilempar dengan liar. Satu persatu para pendukungnya pergi sambil mencaci maki. Semua kerja keras hilang dari mata, bagaikan nila setitik, rusak susu sebelanga. Tapi apakah kita lupa? Bertahun-tahun Jokowi sudah terbiasa diremehkan, disepelekan, dihujat, dicaci maki, bahkan diancam-ancam seperti saat ini. Dan kita lupa, dia tetap berdiri, bergerak maju, bekerja membangun semua yang dibutuhkan bangsa ini. Di jalan terjal mendaki, dia bawa kehormatan bangsa hingga Indonesia menjadi negara yang disegani dan tidak bisa diremehkan lagi. Bagi Jokowi, serangan-serangan itu adalah vaksin yang semakin menguatkan dan menjadi energi yang mendorongnya pada kemenangan. Jokowi memang tidak pernah memilih jalan ramai. Ia bekerja dan berjuang dalam kesunyian. Tak pongah oleh pujian namun juga tak surut oleh caci maki. Bekerja dan berbuat baik saja. Soal ucapan terima kasih atau apresiasi, itu urusan nanti. Gagasan dan langkahnya tidak populer, meski pada akhirnya menghasilkan karya yang spektakuler. Rencananya tak pernah bisa diduga, tapi pada akhirnya membuat setiap orang percaya. Simbol-simbol dan pesan yang dikirimnya butuh kajian dan nalar yang luar biasa. Tak heran jika menjelang akhir kepemimpinannya, ia memberi kejutan yang tidak hanya membingungkan lawan politiknya, namun juga kelompok-kelompok yang selama ini mengaku setia kepadanya. Dan ini adalah perjuangan terakhirnya. Perjuangan untuk memastikan Indonesia akan memiliki pemimpin yang mampu menjaga semua prestasi dan karya, bahkan bisa lebih menyempurnakannya. Resiko yang besar siap dihadapinya, seperti dikecam, dihina dan ditinggalkan para pendukung setianya. Di akhir pengabdiannya, Jokowi memilih menjadi martir bagi bangsanya. Seperti kamikaze yang dilakukan prajurit udara Jepang dengan menabrakkan diri pada musuh untuk mati bersama mereka. Jokowi memilih untuk turun tahta sebagai syuhada, daripada menjadi veteran yang dielu-elukan. Dan tidak banyak pemimpin seperti ini. Tidak banyak yang berani bertempur dan gugur, di saat bisa berhenti dengan berbagai gelar dan penghargaan yang bisa dipamerkan di hari tua. Baginya hidup memang sebuah pengabdian. Perjuangan akhir Jokowi telah membukakan mata kita pada banyak kenyataan. Mereka yang mengaku berani berjuang ternyata tak lebih dari hedonis yang haus jabatan dan uang. Mereka yang mengaku cendekia
ternyata tak lebih dari pengoceh belia. Dan mereka yang nasionalis ternyata hanya sekedar oportunis. Kalau kalian paham Jokowi, kalian akan tahu masih banyak yang lebih berharga dari semua pemahaman sampah selama ini. Kalau kita masih Jokowi, berarti kita masih setia pada Ibu Pertiwi. Ini hanya untuk mereka yang mengerti.